Faslun fi sholatil musafir. Fasal menjelaskan tentang sholatnya musafir. Wa yajuzu lil musafiri, seorang musafir diperbolehkan qasrus sholatir rubaiyah, mengqasar, meringkas sholat yang jumlah rakaatnya 4, diringkas menjadi 2. Adapun sholat maghrib tidak bisa diqasar. Yang bisa diqasar cuma isya, duhur, asar. Bi khamsi syara'ita, dengan 5 syarat. Yang pertama, yang namanya syarat itu harus terpenuhi semua, tidak boleh salah satu. Ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin, safarnya bukan dalam rangka untuk bermaksiat, safarnya dalam selain kemaksiatan. Artinya memang safarnya itu dalam rangka sesuatu yang mubah atau sesuatu yang ada anjuran syariatnya. Safar dalam rangka mau begal, itu tidak boleh qasar. Safar dalam rangka mau apel istri orang, juga nggak dapat rukhsah qasar. Haram kan? Kalau istri orang haram, kalau anak orang ya, selama apelnya apel untuk khidbah sah-sah saja. Untuk khidbah loh ya, bukan untuk yang lain. Wa an takuna masafatuhu, jarak safarnya sittata asyara farsakhon, 16 farsakh. Bila iyabin itu artinya dihitungnya P, bukan PP. Kalau zahaban wa iyaban kan PP. Bila iyabin berarti dari tempat dia berangkat sampai tujuan itu jaraknya 16 farsakh. 16 farsakh itu berapa? 82,5 km. Ada yang menyebut 80, sekian, ada yang menyebut 84. Biasanya kalau aman ya 84 km. Kudus berarti sudah apa belum? Belum. Kudus belum ada 80. Kudus itu 50 atau 60. Wa ayyakuna muaddiyan lis-shalah, hendaknya dia itu ada itu maksudnya apa? Ada itu ya bukan qadha. Yang dia kerjakan itu memang sholat ketika itu, bukan sholat yang dia qadha dari hari sebelumnya. Paham nggak maksudnya? Yang dia qasar itu sholat yang ada, bukan sholat qadha. Gimana ya? Orang berangkat safar misalkan jam 10 pagi, kan jaraknya sampai 100 km ke Solo katakanlah. Nah, sholat duhurnya boleh dia qasar apa enggak? Ya tinggal dilihat duhur yang mau dia qasar itu duhur qadha atau duhur ada. Kalau duhur ada boleh dia qasar. Duhur ada itu ya yang sholat duhur yang dia kerjakan ketika itu, bukan duhur hari kemarin. Kalau duhur hari kemarin berarti kan dia qadha hari ini. Kalau sholatnya itu sholat qadha, tidak boleh dia qasar. Semoga paham. Wa ayyan wiyal qasra ma'al ihram, meniatkan qasar ketika takbiratul ihram. Berarti usolli fardul asri qasran. Wa alla ya'tamma bimuqimin, atau kalau yang lebih pas sebenarnya bimutimmin, tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Sebenarnya yang tepat bimutimmin, orang yang mengerjakan sholat secara tamam, disempurnakan 4 rakaat. Kalau mau qasar ya, kalau berjamaah ya bermakmum kepada yang imamnya juga sholat qasar. Tidak boleh orang qasar bermakmum kepada orang yang sholatnya itmam. Imamnya rakaat kedua habis tasyahud awal bangkit, dia
lanjut salam. Nah, dia salam, imamnya lanjut berdiri, ya, itu tidak boleh, tidak bisa. Wa yajuzu lil musafiri, selain daripada qashar, yang diperbolehkan juga bagi seorang musafir adalah dia boleh ayyajma'a, menjamak, menggabungkan baina dzuhri wal asri, antara sholat duhur dan asar, fi waqti ayyihima sya'a, pada waktu salah satu keduanya, manapun yang dia mau. Boleh dia menggabungkan sholat duhur dan asar di waktu duhur, atau kita sebut sebagai jamak takdim. Boleh juga digabungkan pada waktu sholat asar, kita sebut sebagai jamak takhir. Wa bainal maghribi wal isya, antara maghrib dan isya, fi waqti ayyihima sya'a, pada waktu salah satu dari keduanya, manapun yang dia mau. Kalau mau ditakdim syaratnya ada 3. Lihat footnote nomor 2 halaman 84. Yang pertama, ayyabda'a bidzuhri qoblal asri wa bil maghribi qoblal isya. Artinya apa? Kalau jamak takdim harus urut, duhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Kalau takdim harus urut. Yang kedua, niyatul jam'i fil ula, niat menjamak pada sholat yang pertama, meskipun niat jamaknya itu di tengah-tengah sholat. Jadi ketika sholat yang pertama itu harus sudah ada niat jamak. Tidak boleh kalau sudah salam, oh iya aku kan musafir yo, tak jamak wae lah, nggak bisa. Jadi niat jamaknya itu sudah direntekkan dalam hati, sudah dilakukan pada saat sholat yang pertama. Yang ketiga, syaratnya adalah mualah, bersambung antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Jadi setelah sholat duhur langsung disambung sholat asar, setelah sholat maghrib disambung dengan sholat isya. Adapun syarat jamak takhir, syaratnya 1, berniat jamak pada waktu sholat yang pertama. Meniatkan jamak takhir pada waktu sholat yang pertama. Paham nggak? Mau jamak takhir duhur dan asar, maka dia sudah berniat menjamak takhir pada waktu sholat duhur. Berarti antara matahari tergelincir sampai setiap benda bayangannya sama panjang seperti benda aslinya. Begitu sudah masuk waktu asar kok dia belum niat jamak takhir, berarti sholat duhurnya statusnya sholat qadha. Paham maksudnya? Nah gitu. Kalau mau jamak takhir harus sudah diniati dari sejak waktu yang pertama. Jangan sudah masuk waktu asar, sudah masuk waktu isya baru takhir wae nggak bisa. Nggak bisa. Jadi niat jamak takhir itu harus sudah dikerjakan dari waktu sholat yang pertama. Kalau takhir tidak harus urut, boleh isya dulu baru maghrib, boleh asar dulu baru duhur. Tidak harus mualah, boleh sholat isya jeda 1 jam baru sholat maghrib. Tuh. Wa yajuzu lil hadiri, boleh bagi orang yang tidak safar, fil matori, dalam kondisi hujan, ayyajma'a bainahuma, untuk menjamak di antara keduanya. Fi waqtil ula minhuma, kalau jamak mator hanya boleh takdim, tidak boleh takhir. Syarat jamak mator itu 3 yang tadi. 3 yang tadi syarat jamak takdim, plus yang pertama, plus yang keempat berarti, plus syarat berikutnya adalah
sudah ada hujan ketika mulai sholat yang pertama dan saat selesai sholat yang pertama. Jadi ketika takbiratul ihram sholat maghrib itu sudah hujan, dan ketika salam juga masih atau ada hujan. Kalau ketika mulai sholat maghrib tidak hujan, maka tidak bisa jamak mator. Rakaat pertama ndak hujan, rakaat kedua ndak hujan, rakaat ketiga hujan duwers. Makmumnya seneng, wah jamak mator. Ndak bisa. Dan hujannya itu masih terus berlangsung sampai masuk ke sholat yang kedua. Kemudian diantara syarat jamak mator juga adalah hendaknya hujannya itu sampai membasahi pakaian atas dan pakaian bawah. Oh bukan, membasahi pakaian atas atau bawah sandal. Berarti kalau hujannya hanya sekedar rintik-rintik gerimis, tidak bisa. Itu pun nanti dalam syarah yang lain disebutkan kalau tidak ada alat untuk berlindung dari hujan. Kalau punya payung, punya mantel, punya mobil, bisa dipakai untuk berlindung dari hujan, ya berarti tidak ada jamak mator.